dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebagai guru penggerak angkatan ke-9, ini kami persilakan untuk Bu Liana. Terima kasih untuk Ibu Betty selaku pengambil acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKJ Provinsi Diponegoro, Bu Ita Oktaviana, yang saya hormati teman-teman pengurus KKG dari Diponegoro beserta teman-teman yang ada di sini dari dari beberapa sekolah ya, dari 5 ranting ya, dari 5 ranting ada yang unggahan, Eromopong unggahan, Pulau, Sindu, Sumber ya. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang dikatakan Bu Ita tadi bahwa ini merupakan pertemuan rutin untuk kegiatan KKG karena memang salah satu tugas guru adalah melakukan pertemuan untuk kolaborasi dan sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur hari ini disempatkan karena kalau nggak disempatkan itu tidak mungkin bisa ada di sini. Disempatkan untuk hadir di sini sehingga kita bisa menjalankan salah satu tugas kita. Bapak Ibu, saya berterima kasih dipercaya duduk di sini. Akan tetapi saya di sini bukan sebagai narasumber atau apa. Nah, saya sama seperti Bapak Ibu semuanya, hanya saja saya dipilih untuk berbagi, sekarang istilahnya berbagi praktik baik. Jadi sudah seperti kalau narasumber itu terlalu berat gitu ya, terlalu abot sanggane gitu. Jadi saya hanya berbagi praktik baik, apa yang saya ketahui, ilmu apa yang saya ketahui, kemudian saya sharingkan ke teman-teman gitu. Saya enaknya berdiri mawon tidak duduk gitu. Nah, di dalam AKM itu ada literasi dan numerasi. Dan kemudian selain itu saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sudah dilakukan kegiatan seperti pembiasaan literasi. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, literasi itu sebenarnya apa? Iya. Jadi kalau kita tanya sama anak, literasi itu apa? Baca buku, Bu.
anak-anak sebatas tahu tentang literasi itu hanya membaca buku. Akan tetapi ketika kita membuka, kita pelajari tentang literasi itu sangat beragam sekali, sangat dalam sekali artinya, tidak hanya tentang membaca buku. Begitu. Coba Mbak Desa next. Nah ini tadi kalau yang nggak kenal saja ya, yang sudah kenal nggak usah next mawon. Pon WA kok nggak ada. Baik, jadi kenapa latar belakang saya memilih literasi? Kemampuan berliterasi merupakan salah satu bekal yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi tantangan pada abad 21. Ini ada beberapa latar belakang dan situ ada yang saya tandai, tanda merah di situ ada tantangan pada abad 21. Kita sering sekali mendengar abad 21. Abad 21 itu masa kapan, Bu? Masa kapan, dimulai dari kapan sampai kapan? Kita sering loh itu mendengar abad 21, era 4.0. Tapi kita tahu nggak sih itu abad 21 itu mulainya kapan sampai kapan? Ada yang tahu? Pak Dede mungkin? Apa Pak Dede abad 21? Apa teman-teman kira-kira abad 21? Kita sering loh itu mendengar abad 21. Abad 21 dimulai dari 2001 sampai 100 tahun yang akan datang, ya kan? Berarti sekarang kita berada di era atau di abad 21 ini. Nah, tantangan di abad 21 ini tantangannya luar biasa di gempuran teknologi. Internet. Satu hari tanpa internet, satu hari tanpa sinyal, kelabakan saya yakin. Gurnya dari HP ini wae. Kok sinyalnya enek-enek ya? Gitu. Berarti kita sudah diperbudak sama yang namanya internet. Nah, sekarang itu apalagi anak-anak kita yang dewasa, yang notabene sudah bisa berpikir lebih matang, anak-anak saja putaran jenengan, misalnya paketannya terus lagi ngegame, mesti terus tantrum. Ki paketannya kok nggak bisa, permainannya kok nggak bisa jalan, itu kan karena internet itu tadi. Gitu, jadi secara tidak langsung internet itu sudah meracuni kita semua dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Nah, apa hubungannya dengan literasi? Saat ini buku sudah lama ditinggalkan. Anak-anak baca buku itu cuma buku pelajaran. Kalau nggak buku pelajaran, kadang buku pelajaran ini ya ditinggal di sekolah kayak laci, sing digawa pulang cuma buku aktivitas, iya kan? Ketika berat, ketika nanti disuruh misalnya diskusi, coba cari bahan bacaan, udah mentok di buku aktivitas, sudah tidak ada lagi bu materinya cuma ini nggak ada. Padahal ketika kita bisa mengolah, menggali apa yang kita punya, misalnya perpustakaan atau apa, anak-anak akan lebih kaya seperti itu. Nah itu guys. Kemudian literasi jadi salah satu bekal yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di abad 21. Kemampuan berliterasi erat kaitannya dengan keterampilan membaca dan menulis, numerasi, sains digital dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya terpaku pada membaca dan menulis, sebenarnya ada numerasi juga. Kan kalau di AKM itu ada membaca, kemudian yang numerasinya itu adalah penalaran tentang hitungan matematika. Bagaimana kalau 10 itu didapat? Kalau kita ilmu pastinya 10 ini 5 ditambah 5 10. Padahal untuk mendapatkan 10 itu bisa dengan berbagai cara, entah 7 tambah 3, entah 2 kali 5, iya kan? Nah, jadi anak-anak sekarang diajak untuk mulai berpikir kritis. Kemudian yang saya tandai di situ, di latar belakang ini tentang literasi selain abad 21, maka pemerintah itu membuat satu program, yaitu program Gerakan Literasi Sekolah (GLS).
Gerakan ini kemudian dituangkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menumbuhkan dan memperkuat budi pekerti siswa adalah melalui kegiatan membaca buku non pelajaran selama 15 menit. Saya garis bawahi di sini, saya tandai adalah program GLS. Jadi pembiasaan kita yang kita terapkan ke anak-anak, saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan tentang literasi. Nah itu ada dasarnya, bukan hanya ikut-ikutan ke sekolah A ada literasi ini, aku tak melu-melu sekolah ini tak ada literasi. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, tetapi memang ada dasarnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran 15 menit itu kita melakukan kegiatan literasi sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Dan agar lebih mengasihkan itu membaca buku non pelajaran selama 15 menit. Sebelumnya di sekolah Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah melaksanakan ini? Sudah tata jadwalnya sudah dijalankan dengan rutin? Ya, sudah dijalankan dengan rutin. Kurang lebih mungkin kita bisa memasukkan anak jam 7.15, jam 7.15, kemudian 15 ada kegiatan literasi. Next, Bu Risa. Nah, tujuan literasi itu apa? Sekali lagi, tujuan literasi yang pertama adalah membangun kesadaran siswa pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran. Jadi, anak sadar dulu bahwa sebenarnya membaca itu penting untuk mereka. Membaca itu adalah kalau zaman saya sekolah, membaca itu adalah jendela dunia. Saat itu belum ada internet. Tapi sekarang itu media sudah luar biasa sekali, jendelanya dunia juga semakin banyak, tidak hanya buku. Maka kadang sekarang ada yang namanya literasi digital. Okay. Jadi yang pertama adalah membangun kesadaran siswa pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran. Sharing pengalaman saja, saya berada di guru kelas rendah. Saya sudah mengalami mulang atau mengajar anak STM, anak mesin sudah pernah. Kemudian anak SMP juga sudah pernah, kemudian anak kelas 6 SD juga sudah pernah. Alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan untuk mulang anak kelas 1. Transisi dari TK atau PAUD ke SD. Nah itu sangat luar biasa sekali, membuat saya harus lebih belajar ekstra. Ini caranya menghadapi anak yang seperti ini. Anak kelas 1 yang kalau di TK atau di PAUD itu kan belum boleh diajari baca tulis. Sedangkan kalau sudah masuk kelas 1, bukunya saja dengan verso. Bagaimana materinya? Iya kan? Seperti itu. Nah, ini seperti si malakama, ketika mungkin guru PAUD-nya mau ngajarin, guru TK-nya mau ngajarin, belum boleh kok. Bareng kelas 1 gurunya mau belum iso maca gitu. Nah, makanya di kelas 1 menjadi guru kelas rendah ini saya banyak belajar bahwa nilai belum penting menurut saya. Untuk anak nilai belum penting, yang terpenting dasarnya dulu. Anak-anak diperkenalkan dengan kebiasaan membaca, karena dasarnya mau nanti dia kelas 2, 3 sampai ke jenjang berikutnya kalau dia nggak bisa baca, ya dia tidak tahu. Jadi memang goalsnya, saya selalu bilang ke orang tua, jangan terpaku pada nilai anaknya panjenengan. Nilai mau minta nilai 100 saya bisa ngasih, tapi yang terpenting anak biasakan untuk membaca dulu dan mengerti hitung, menggunakan jari-jarinya untuk keterampilan berhitung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bagaimana itu berpikir kritis? Jadi semakin kita itu baca buku ya Bapak Ibu, saya tidak berbicara anak-anak, kita berbicara kita saja. Ketika kita semakin banyak baca buku, kita akan semakin merasa bodoh. Itu yang saya alami. Oh ternyata gini ya, kok aku lagi ngerti saiki gitu. Nah itu kemudian melatih anak itu untuk berpikir kritis. Jadi ketika menghadapi satu masalah, anak akan mempertimbangkan baik buruknya
baik buruknya tindakan yang dia lakukan ketika anak sudah sering berlatih membaca atau melatih berpikir kritis. Jadi yang namanya berpikir kritis itu tidak otomatis si anak langsung bisa berpikir kritis, harus dilatih. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah expert di dalam kelas misalnya dengan kegiatan diskusi, dengan brainstorming. Kalau brainstorming kan ngajak anak, ini ada gambar nih, kakinya 4, makannya rumput, dia beranak, kira-kira hewan apa, kan mereka mengajak berpikir. Jadi tidak serta-merta selalu didulang seperti itu. Nah itu jadi kemampuan berpikir kritis salah satunya adalah dengan literasi. Ya sih sebagai budaya positif di sekolah. Nah budaya positif sekarang itu modelnya baru istilah budaya positif. Istilahnya baru kolaborasi. Ya memang eranya baru kayak gini, eranya baru kurikulum merdeka, eranya baru sekolah penggerak, baru guru penggerak, ada istilah restitusi, ada istilah budaya positif. Tapi sebenarnya ketika saya sendiri terjun ke dalamnya, sudah mengalami aslinya, oh iya kita itu sudah mengalami hal ini, cuma saja istilahnya yang berbeda. Gitu kan Bu Betty, sebagai senior angkatan 7, Mbak Denti juga, pasti sebenarnya kita sudah melakukan itu semua, hanya saja istilahnya yang berbeda. Jadi menjadikan literasi sebagai budaya positif di sekolah, kebiasaan yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuhkan adab dan kepribadian yang baik bagi siswa. Nah ini kalau menurut saya yang paling utama. Jadi karena gempuran teknologi, karena lingkungan, adab dan kepribadian anak itu sekarang saya rasa agak kurang dari standarnya. Kenapa? Karena mereka sudah asik dengan gadget misal, sudah asik dengan gadget, rasa sosialnya berkurang. Nah karena rasa sosialnya berkurang ini bahkan sama Bapak Ibu guru lewat ya sudah lewat saja, sudah tidak seperti itu gitu. Kemudian yang kelima, menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Nah dengan mereka itu melakukan kegiatan literasi, tentu saja belajar itu sepanjang hayat. Yang literasi sekarang jangan hanya muridnya, Bapak Ibu guru juga. Coba Bapak Ibu pernah nggak literasi, misalnya hobinya mungkin baca buku, targetnya dalam 1 bulan saya harus selesai 1 buku ini. Mojo statusnya pacarnya rapober dan mojo buku gitu kan ya. Sekarang literasinya literasi status temennya gitu kan. Coba nanti ketika kita berusaha seperti itu, kita belajar, kita targetkan 1 bulan 1 buku, saya yakin kemampuan atau ilmu kita pasti akan bertambah dan kita akan semakin merasa bodoh gitu kan. Jadi akan menurunkan grade kesombongan kita kalau kita itu baca buku. Itu silahkan dicoba dan pasti ada manfaatnya. Oke. Kenapa harus literasi? Kenapa harus literasi? Untuk menumbuhkan budi pekerti dan adab yang baik. Kenapa Bu? Kenapa harus literasi? Mungkin ada yang punya pendapat kenapa harus menggunakan literasi? Kan menggunakan yang lain juga bisa. Kenapa harus literasi? Kenapa pemerintah harus mengeluarkan Permendikbud tadi tentang literasi? Menurut panjenengan kenapa literasi? Monggo, kenapa literasi? Kira-kira pentingnya literasi itu untuk apa tuh? Ya Bapak Ibu aja tahu aja. Kenapa harus literasi? Kenapa nggak yang lain? Gitu kan, untuk menambahkan budi pekerti kan bisa yang lain. Kenapa harus literasi? Mungkin ada yang punya pendapat kenapa harus literasi? Kenapa harus membaca buku? Kenapa harus berkutat dengan tulisan? Kenapa harus angka? Kenapa harus huruf seperti itu? Kenapa literasi? Kenapa? Seperti Bapak Ibu yang penggawaannya di kelas, pemimpin pembelajaran di kelas, seharusnya
sebelum kita mengaplikasikan program literasi ini ke anak kan seharusnya sudah tahu kenapa harus literasi. Bisa kliwon? Bisa lagi terjangkau gitu. Coba next Mbak. Oke. Jadi kenapa harus literasi? Yang pertama adalah munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Jadi negara yang maju itu didukung dengan rakyatnya yang literat. Apa itu rakyatnya yang literat? Rakyatnya yang sadar akan kemampuan membaca. Karena dengan membaca itu tadi jendela dunia. Ketika kita buku itu ibaratkan sebuah CPU. Buku itu ibaratkan sebuah CPU. Kita otaknya di buku itu. Buku itu kita baca, kita jadi tahu. Misalnya kita baca buku tentang ternak lele misal. Yang semula awalnya kita tidak tahu, kita jadi tahu, iya kan? Kemudian itu tadi kan hanya sekedar di pikiran kita baca. Tetapi kalau kita juga action, apa tuh isi buku tadi? Oh ternak lele itu caranya seperti ini. Kita action kan. Setelah kita action kan, ternyata lele tersebut memberikan dampak positif bagi finansial kita. Awal mulanya dari mana? Dari membaca kan. Nah, jadi seperti itu, ada dampak ke belakangnya. Maka dari itu munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia itu kalau dilihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi yang tinggi faktor yang paling mendukung sebuah bangsa dan dengan masyarakatnya menjadi unggul dan maju. Sekarang itu literasi tidak hanya di sekolah, tidak hanya dibuatkan taman bacaan, tidak hanya dibuatkan pojok baca di kelas, tapi literasi sudah merambah ke masyarakat. Ada di situ taman bacaan kampung apa, taman bacaan kampung apa di situ. Nah, di situ mengajak warga sekitar itu tadi untuk salah satu meningkatkan mata pencaharian atau meningkatkan penghasilan dengan mereka memulai membaca buku. Yang kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu masyarakat dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Apabila dalam satu masyarakat itu memiliki literasi yang baik, pasti dalam penyelesaian masalahnya juga tidak serta-merta hanya mengedepankan emosi, pasti akan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi melatih warga untuk berpikir kritis juga. Ketiga, adanya faktor pendukung dari komunitas yang peduli dan punya semangat untuk menumbuhkan, menyebarluaskan kegiatan, tradisi dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Nah ini kalau di kita di sekolah komunitasnya siapa? Ya kita sendiri. Komunitas sekolah itu bapak guru yang ada di situ diharapkan bisa menyebarkan kegiatan literasi ini pada peserta didik. Pemanfaatan perpustakaan. Saya yakin hampir semua sekolah punya perpustakaan. Hanya saja koleksi bukunya mungkin sudah lawasan. Koleksi bukunya sudah lawasan, maka dari itu anak-anak enggan ke perpustakaan. Nah, sebelum di SD 1, saya waktu di Basuhan 3 itu nggak punya perpustakaan dan bukunya juga lawasan semua. Itu bahkan buku zaman saya sekolah masih ada tersimpan di situ. Sekarang tuh ada program sama Pak Kepala Sekolah ditekan, Mbak, ini piye? Kudu enak literasi. Literasi kita bagaimana? Anak ngerti koran aja nggak tahu loh sekarang. Sekarang apa ada penjual koran yang keliling ngasih ke sekolah? Sudah nggak ada kan? Sudah. Masih ada? Masih ada Pak? Masih langganan. Masih ada, masih langganan. Berarti beliau literal ini, Pak Dede ini. Dia masih suka baca. Tapi kalau anak-anak yang di gunung sana Pak, taunya koran itu koran inspirasi dari Korwil itu loh.
Ya, tahunya cuma itu. Koran enek Solo Pos, enek dan sebagainya itu nggak tahu. Nah kemudian saya mengajak kerjasama sama wali. Nah itu saya kemarin mengajak kerjasama sama wali. Nah istilahnya sekarang yo kolaborasi sama wali sama teman-teman. Kan anak-anak itu dapat PIP, gitu, dapat PIP. Nah kalau sekolah ngambil PIP-nya anak kan nggak boleh. Nah saya pas ketemu sama orang tua itu ngobrol, Bu ini kita sekarang ada program literasi. Nah kendala kita kalau kita minta bantuan buku itu nggak bisa. Kalau mau beli buku, dana bos kita cupet. Ini kira-kira gimana nggih upami larine semangat baca. Misalnya kalau jenengan pas dapat ngambil uang di Eromongko itu terus beli buku 1 atau 2 saja, terus mungkin dibawa ke sekolah kersane dibaca anak-anak di gentenan. Oh iya bu, seperti itu. Akhirnya kita itu mintanya cuma 1 atau 2. Lah dikasihnya kadang 5, 6, yang buku cerita yang murah-murah itu loh bu, yang 10.000, yang 8.000. Tapi itu kan akhirnya memperkaya bacaan kita, bacaan di sekolah. Itu salah satunya berkolaborasi dengan orang tua. Gampang kok ngambil hatinya orang tua itu. Pas kegiatan, putranya jenengan foto, dikirim ke, wah ibu seneng banget. Terus kayak status dengan anak ibu untuk kiriman sekolah guru nih. Itu cara ngambil hati orang tua. Wah anakku nyanyi gini harapan kedel. Nah, ketika mereka mendapatkan dana-dana yang seperti itu, kita mau minta ya bukan hak kita, ya caranya seperti itu. Kita diganti, ada program seperti ini. Kemudian yang kedua, agak ribet sedikit, tapi ya saya kemarin berhasil, tapi cuma sekali berhasilnya, nggak apa-apa dari beberapa peluang itu minta donasi buku dari percetakan. Nah, kemarin saya masukkan proposal di Sakena Family. Jadi kalau ada Instagram itu cari Sakena, itu buku-buku Islami itu ada. Nah, itu saya dapat 6 pieces, ya lumayan 6 pieces hardcover semua. Itu guru di saya pernah, Mbak tak gawani mulai ya mbak anakku ya ojo gitu aku tak digobali gitu kan, karena memang bukunya bagus. Nah itu adalah salah satu upaya kita sadar akan literasi itu, pentingnya literasi untuk anak-anak kita. Jadi kita jangan hanya cuma iki sekolah orang ada buku wes gitu, jangan. Atau kalau anak bawa 1 buku kemudian selalu diputar gantian bacanya. Itu salah satu cara saya untuk literasi kemarin. Ya. Next Mbak. Nah, sekarang peran guru untuk literasi ini apa? Guru sebagai designer of instruction, perancang pengajaran. Di sini karena memiliki kemampuan untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar yang secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tenaga pendidik atau guru harus memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dan menerapkan program gerakan literasi secara seimbang. Saya yakin yang di sini sebagai perancang pengajaran sudah ahli semuanya. Teorinya kalau mau ngajar itu kan harus ada RPP-nya, gitu. Nah, zaman sekarang modul ajarnya harus sudah ada. Teorinya seperti itu. Teorinya tapi prakteknya kadang saya belum menyediakan itu. Mungkin the next tahun ajaran baru kita nanti akan membentuk satu kelompok guru kelas 1, kelompok guru kelas 2, 3, 4, 5, 6. Nah di situ nanti kita bisa bertukar modul pembelajaran. Saya rasa lebih ringan ya kalau ada tagihan seperti itu. Nah itu bisa di-planningkan nanti. Nah di sini jadi sebagai seorang guru tentu saja kita harus tahu kemampuan literasi peserta didik kita. Misal dalam satu kelas Anda membawahi 10 siswa. Berapa tuh siswaku yang belum bisa baca? Jangan disamaratakan semua. Oh kabeh wis iso maca. Buat 2 kelompok misalnya 10 anak ada
bikin 3 kemampuan, rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi jadikan satu kelompok, yang sedang satu kelompok, yang rendah jadikan satu kelompok. Biar tidak istilahnya nyelamur ke anak. Ini untuk kelompok bodoh, kelompok rendah, kelompok pintar, jangan gitu. Ini kelompok ceria, ini kelompok semangat, ini kelompok bahagia, nah kayak gitu. Sering kemana? Lebih sering ya belum, sambil ngawasi yang sudah. Itu trik kita di kelas biar semuanya terfasilitasi. Jadi ini saya kayak pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi semua kemampuan peserta didik. Gitu. Jadi anak pun, orang tua yang merasa anaknya kurang pun akan merasa diperhatikan. Oh, terima kasih Bu, anak saya digatek nih misal. Seperti itu. Jadi jenengan punya trik sendiri bagaimana menghadapi atau mempersiapkan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, guru sebagai manager of interaction, pengelola pembelajaran yang memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan cara menciptakan kondisi belajar yang menarik terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Tadi direncanakan sudah. Jadi pagi itu kan planning Bu. Hari ini akan pulang apa ya? Hari ini tekniknya bagaimana? Pasti sudah terplanning di sini, saya yakin. Nah, ketika sudah terplanning, kita masuk di kelas, tentu saja pengelolaan kelas kita bagaimana? Ini kelasnya supaya anak-anak fokus ke kita, supaya anak-anak itu asik dengan dunianya, nyaman di kelasnya. Kalau saya yang pertama itu adalah kebersihan dulu. Kebersihan kelas, jangan perhatikan. Mau kelas rendah, mau kelas tinggi, kebersihan ruangan jangan perhatikan, karena menurut saya yang namanya kebersihan itu sumber dari kenyamanan. Kita sendiri saja misalnya kita mau sekolah, nek belum mandi kan ya nggak nyaman. Sama kayak ruangan anak-anak, anggap itu adalah ruangan kita bereksplorasi. Sebelum masuk kelas, persiapkan ruangan Anda dulu, bersih tidak. Kalau belum bersih, minta anak-anak. Kalau minta anak-anak, jenengan juga ikut. Jangan hanya entang kayak jangan. Gitu ya. Jadi ikut, ayo sapu. Apalagi saya kelas 1, kelas loro, itu masih gurunya tetap harus ekstra lebih ekstra sabar gitu. Yang pertama adalah kenyamanan ruang kelas. Setelah kenyamanan ruang kelas, kemudian kondisi dinding kelas. Ya dindingnya ya jangan burem polosan seperti ini. Kalau dalamnya kan sebagai ruang sebagai ruang pertemuan, habis dicat memang dikondisikan seperti ini. Tapi kalau ruang kelas itu ibaratkan kamar jenengan, rumah jenengan sama didekorasi sebagaimana, silahkan. Itu untuk membentuk pengelolaan. Itu dari segi tempatnya. Kemudian dari segi anaknya, untuk mengelola anaknya adalah anaknya luar biasa. Ya, corongnya misalnya 10 kabeh ngomong. Nah, itu luar biasa. Ya silahkan jenengan pasti punya trik. Ya punya trik dan tipsnya. Misalnya kalau Bu Risa ini diajak tepuk anaknya, saya tepuk apa, jadi apa tepuk jempol lah, tepuk apa, diajak ice breaking dan sebagainya untuk memusatkan konsentrasi anak. Itu untuk pengelolaan kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah guru dan fungsi sebagai evaluator of student learning, mampu melakukan evaluasi yang bervariasi sehingga siswa tidak merasa membosankan. Jadi dengan adanya evaluasi, refleksi, saya juga baru belajar bagaimana setiap hari itu saya melakukan refleksi. Kira-kira hari ini pembelajaran saya menyenangkan atau tidak? Kira-kira anak itu nyaman atau tidak? Oh ternyata yang saya bosan, kurang apa ya saya? Nah, kalau kita setiap hari bisa melakukan refleksi,
kalau kita setiap hari bisa 10 menit saja sebelum datang ke kantor, kan anak-anak pulang, gitu, pulang, bel, pulang, terus keluar semua. Kita di kelas dulu sejenak saja 10 menit atau 15 menit lah, 10 menit flashback tadi pembelajarannya menyenangkan atau tidak. Kalau bisa melaksanakan seperti itu, teorinya katanya akan meningkatkan pembelajaran kita esok. Nah, itu jadi saya juga baru belajar seperti itu. Next, nah, komponen literasi sekolah. Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015, Indonesia mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup pada abad ke-21 melalui 6 literasi dasar yang mencakup literasi baca tulis. Ini sering kita dengar, literasi baca tulis itu ya membaca itu tadi. Jadi literasi numerasi yang masuk AKM. Asesmen kompetensi minimum itu yang benar nggak sih AKM, asesmen kompetensi minimum? Iya, AKM. Nah, di AKM itu, kelemahannya kalau saya lihat kelemahannya itu kita dadak sama anak-anak itu kadang dadak. AKM di kelas 5, sinaune AKM di kelas 5 itu. Iya, seharusnya dari kelas 4, 3, 2, 1 sudah dimulai kegiatan numerasi dan literasi ini. Dengan apa? Misalnya dengan kita memberikan soal-soal pemantik, soal-soal yang merangsang untuk literasi numerasi. Sekarang kan sudah banyak bukunya, yang kelas bawah itu sudah banyak buku AKM, soal-soalnya seperti itu. Kita nggak usah satu bukunya lah kita ngambil di internet, 1 atau 2 dikenalkan kepada anak. Itu saya rasa akan membantu anak. Tapi kita kelemahannya dadak pas kelas 5 lagi diulang ke AKM. Kemudian literasi sains. Nah, literasi sains ini tentang alam sekitar kita. Kemudian literasi digital, pemanfaatan digital. Nah, ini menurut saya juga perlu literasi digital. Di sekolah Bapak Ibu parang bawa HP anak-anakku. Oh, jadi sesuai jadwal kalau diminta guru ngaten nggih. Jadi sangat boleh. Menurut saya juga sangat boleh anak-anak itu bawa HP ke sekolah dengan catatan dari perintah guru. Tidak setiap hari. Misalnya untuk hari Rabu atau hari apa bawa HP. Nah, kita gunakan literasi digital di situ. Kita bukakan situs-situs perpustakaan online seperti Perpusnas, kemudian Rumah Belajar. Itu kalau kita mau buka di situ, itu buku bacaannya banyak banget. Anak-anak di buku cerita online yang bentuknya kayak flipbook itu banyak juga. Nah, kalau anaknya anian dan anaknya suka, itu bagus. Tapi terkadang masalah kita kalau bawa HP ke sekolah, anaknya terus mabar. Anaknya terus mabar, main bareng itu. Nah, kalau tidak terkontrol sama kita. Tapi kalau seandainya sekali 2 kali, jangan perintahkan anak untuk membawa HP itu juga nggak apa-apa. Itu termasuk literasi digital. Biar anak tahunya jangan cuma game aja. Kemudian ada literasi finansial. Nah, ini tentang keuangan ya, tentang keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Next, Mbak. Nah, ini tadi keterangannya. Tadi yang literasi baca tulis, kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun terang dan potensi diri. Yang numerasi, literasi numerasi, kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar yang memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau saran saya yang kelas rendah, usahakan anak-anak itu terampil menggunakan jari-jarinya dalam berhitung dulu. Ya, ini kelas rendah itu yang penggunaan tangannya ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa nanti kalau dia di kelas tinggi. Jadi misal kalau mau pulang kita main
apa ya, kalau saya penjumlahan lah, sebelum sampai perkalian. Penjumlahan mau pulang hadap-hadapan, tangannya kayak itu loh, kayak pingsut batu gunting kertas itu. Nah itu cepet-cepetan, misalnya cuma 2 tambah 1 aja, kadang ada yang blank mikirnya lama. Itu menambah apa? Keterampilan si jari-jari ini untuk tergerak. Kemudian yang ketiga, literasi sains adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Fenomena alam yang terjadi seperti ketika hujan, angin dan seperti itu kan fenomena alam. Nah, itu bisa jenengan jadikan pematik di kelas. Kok bisa sih ada hujan? Kenapa sih kok ada angin yang musar-musar itu? Kok ada angin tornado? Nah, anak kan akan tanda tanya. Nah, kalau anak ini sudah tanda tanya dan jenengan pinter ngirit, anak akan cari informasi tentang itu. Oh, hujan itu terjadinya ada daur hidrologi. Ada daur hidrologi. Jadi fenomena alam itu silahkan jenengan gunakan di kelas untuk memantik anak melakukan kegiatan literasi. Hari ini kok ada hujan es ya? Coba cari informasi tentang hujan es di internet. Boleh. Kan anak mau nggak mau akan membaca. Jadi kita pun tidak hanya terpaku pada buku aktivitas saja, gitu. Kemudian next Mbak, nah literasi digital, kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah di sini media sosial, saya soroti media sosial. Bapak Ibu ternyata kalau kita telisik agak dalam, yang anak-anak kelas tinggi itu mereka kadang sudah punya media sosial, TikTok, Facebooknya sudah agak lama, kayak TikTok, kayak Instagram gitu. Dan isinya luar biasa, chat-chatannya kalau kadang dibuka sama gurunya. Bahasa, maaf, istilah manggil temannya, hecok, sudah familiar. Anjay, anjir lu. Saya bisa satu, anjir bu guru kayak gitu. Ngerti nih anak, itu rapopo. Itu bahasa gaul. Ngerti nih anak itu bahasa gaul. Jalur kancane cacok, itu biasa lah, tapi bahasa gaul. Ya, iya enggak. Tapi kan mereka nggak tahu itu bahasa yang sebenarnya tidak boleh gitu. Nah, tugas kita adalah sebagai kontrol. Kita sama siapa? Kita sama orang tua. Kalau saya itu pokoknya komunikasi sama orang tua itu paling penting untuk menghindari kesalahpahaman. Karena orang tua mungkin asing disalahkan sekolahan. Iya kan? Komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Saya nggak mau kalau komunikasinya lewat HP, WA anak, kalau HP-nya bapaknya jadi repot ya. Silahkan tidak ke sekolahan, nanti kita ngobrol masalah putranya panjenengan. Gitu. Silahkan tidak sekolahan, saya free jam sekian, nggak apa-apa, mari ngobrol. Soalnya itu tadi bahasanya anak itu sudah luar biasa dan kita harus sebagai kontrol. Kemudian yang kelima, literasi finansial. Kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep resiko, keterampilan, motivasi dalam konteks finansial. Nah, ini ngajari anak-anak juga. Literasi finansial juga tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita pun juga loh literasi finansial. Apalagi seperti menteri-menteri keuangan negara seperti ini, ya. Setiap bulan kita dapatnya sekian, 10% masuk pos sekian, 10% masuk pos sekian, sekian persen sekian. Jadi turun-turun ya. Itu termasuk literasi finansial loh. Kalau Anda itu sampai literasinya ini istilahnya ngasih oturah, wah luar biasa sekali. Jangan malah yang satu sudah disekolahkan di sana, yang satu disekolahkan di sana, tapi gue cekot-cekot baik ya kan, dan sesuai ya cekot-cekot. Nah, itu juga literasi untuk kita. Nah, kalau anak-anak bagaimana literasinya finansial? Ajari mereka memanajemen uang saku.
Jadi mereka memanajemen uang saku mereka. Dari menabung, meskipun hanya 500 atau 1.000 rupiah. Rata-rata uang sakunya anak pinten bu? Enggak tahu 5.000 sama 5.000. Karena kayak 5.000 kadang dibelikan semuanya. Coba mbak besok disisihkan 1.000, terus 1.000 nanti dikasih gini ya di toples atau apa, kok seminggu lah udah dapat banyak. Iya bu, udah dapat banyak. Nah itu contoh dari literasi finansial. Saya ngajari anak-anak juga, kita ngajari anak-anak menabung. Kita ajari diri kita sendiri untuk menabung. Setelah tanggal 1, oke, 10% kos masuk ke tabungan. Empun, jangan lalek ampun dieling-eling aku jadi simpan gitu. Jangan. Nanti pas akhir tahun dibuka, alhamdulillah tabungannya utuh. Jangan malah diukrek-ukrek gitu. Nah itu kan nanti kalau yang bagi ibu-ibu ini suaminya pasti seneng lah bojoku iso memanage keuangan dengan baik. Bagi bapak-bapak yang seneng duit kenapa itu enggak apa Kebalik. gitu ya. Jadi literasi keuangan itu tidak hanya untuk anak, tapi kita juga membutuhkan literasi keuangan. Literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah ini kurang lebih kalau di IPAS sudah banyak ya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, tentang lagu nasional. Lagu-lagu nasional itu juga penting untuk sebelum pulang yuk nyanyi dulu Halo Halo Bandung. Orang malah sing diapali berdumes karo apa ini anak-anak apa ora mengenani ya. Anak-anak itu yo apa garap testing karo Windows Sound. Cuma ngerjain itu. Tapi nek kan mau pulang yuk halo-halo Bandung ke depan. Enggak hafal. Saya kemarin yo nganter piknik anak. Ya, nganter piknik anak. Adalah sekolahnya di madrasah. Itu sama ustadznya karepe neng bis ya disetelke sholawatan karepe ya karepe. Nah tapi anak-anak nggak ada yang minat, bareng dijak karaoke kan yang berbau seperti itu. Seneng pol, ya wes gurune ngawal. Nah kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang menarik seperti itu ya. Jadi kita sisipkan lah ya, nggak apa-apa biarin memang eranya seperti itu. Katanya kita mengajar sesuai zamannya. Tapi ya mengajar sesuai zamannya ya kita sisipkan lah. Kita itu punya lagu nasional, kita punya lagu daerah. Ya. Saya itu setelah mengeksplor materi kelas 1, sebenarnya itu di dalamnya banyak lagu-lagu, diajarkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu dolanan, gundul-gundul pancung dan sebagainya. Anak itu baru tahu lagu-lagu hal yang seperti itu. Enggak itu yang literasi belajar keluarga. Next one ya. Pojok baca atau sudut baca. Saya yakin mungkin beberapa kelas sudah ada ini. Kemudian pemanfaatan perpustakaan. Yang punya perpustakaan silahkan dioptimalkan semaksimal mungkin. Jadi itu kan aset, ya, asetnya yang dimiliki sekolah. Sekolah punya apa, asetnya apa, ya silahkan itu dieksplor. Kemudian mungkin yang ketiga ada moving class. Moving class ini adalah mengajak anak untuk pergi keluar. Jadi kalau kita di sini punya perpusda yang dekat GOR itu, nah kita outing class lah, misal outing class ngajak anak ke perpusda, itu juga bisa moving class ke situ. Nah kemudian yang keempat atau mobil keliling perpusda. Nah ini saya masih berusaha mencari informasi juga. Kemarin itu diminta datang ke sekolah atau mereka itu punya program untuk datang ke sekolah gitu deh. Itu belum tahu, itu baru cari informasi, tapi itu sangat baik juga untuk literasi anak. Nah di sini terakhir itu tips membuat pojok baca. Di kelas panjenengan sudah ada pojok baca Bapak Ibu? Sudah termanfaatkan dengan baik Bu? Sudah. Anak-anak rutin membaca di situ? Iya, alhamdulillah. Berarti kapan-kapan kita mungkin apa ya namanya? Apa Bu kayaknya kayak study itu main ke tempat
yang lain untuk melihat itu nggak apa-apa, nggak usah gengsian. Sekolahnya kayak ini, nggak usah. Oh sekolahnya dia baik, yuk kita ke sana, kita adopsi programnya itu lebih baik lagi. Kita adopsi. Nah, yang pertama kerjasama guru dan siswa atau orang tua untuk desain dan penataan. Tips yang pertama kalau misalnya yang belum ada pojok bacanya, kita ngajak temen, ya saya ini jenis kolaborasi nih wow, kalau pojoknya ayo dijak gawe bareng-bareng pojok baca. Saya ini kelas musik sesuk gantian kelasku gitu misal. Atau misalnya mengajak orang tua juga bisa. Saya di sini sebagai wali kelas, tapi kalau saya di rumah sama anak saya sebagai wali murid dari sekolah anak saya. Nah, saya juga diajak kelompokan karo ibu-ibu. Kelompokan gawe itu apa gawe ya pojok-pojok hiasan-hiasan di dalam kelas, rumah literasi, pohon literasi, pakai kardus ngumpul ning omah iki sing cedak gitu. Ya ibu-ibu itu meskipun pada akhirnya kok sing dijagongke beda jagongane. Kan itu. Tapi iya itu karena anak saya juga masih kelas 2. Jadi masih kelas rendah, butuh bimbingan dari orang tuanya. Yang kedua, menyediakan sebagian area di kelas untuk menyimpan koleksi buku. Nah, jadi menyediakan sebagian area silahkan dicari sebagian sudut lah, satu sudut atau di tengah atau apa yang nyaman untuk anak. Next, merancang denah penempatan buku dengan pertimbangan pencahayaan, sirkulasi udara, kenyamanan dan keamanan. Jadi merancang kira-kira pojok bukunya itu yang dekat jendela, yang pencahayaannya bagus, yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi anak itu nyaman. Anak itu nyaman di situ. Next, menyediakan rak koleksi yang kuat dan aman. Nah, ini rak itu juga penting. Kalau bisa, ya raknya agak permanen dari kayu atau plastik biar awet. Kalau cuma kita bikin dari kardus juga bisa, tapi gampang jebol karena anak itu luar biasa aktifnya. Yang tebel kayak kardus mebel sing itu ya, Pak ya? Oh, yang pakai kardus minyak ya, berarti yang tebel kan, kardusnya yang tebel ya. Terus kemudian ya diperhatikan juga jangan sampai kardusnya kok dilingui gitu ya, jangan gitu kan. Nah, jadi menyediakan kuat dan nah yang kelima menyediakan bahan bacaan yang menarik. Nah, bahan bacaan ini tadi seperti tips yang di awal tadi Bapak Ibu. Jadi misalnya sekolah itu tidak mampu, ya matur karo kepala sekolah kira-kira nek dana bos untuk penyediaan buku non teks bisa enggak? Misalnya dalam satu anggaran buku non teksnya 10 gitu. Kira-kira bendaharanya bisa ngorak-atik enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ajak orang tua. Kita ajak orang tua agar anak membawa buku atau itu tadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengusahakan dari luar. Next, jumlah koleksi buku minimal jumlah siswa yang di kelas. Nah, jumlah koleksi bukunya ya minimal muridnya jumlahnya 10 di situ sediakan 10 ada 10. Jangan sampai rebutan dan ada yang tidak baca. Lanjut, membuat jurnal baca. Nah, kalau saya di kelas saya bikin jurnal baca. Jadi anak itu menyediakan satu buku literasi. Saya menyebutnya satu buku literasi yang saya sampuli merah. Saya sampuli merah. Di situ ketika anak selesai membaca, tutup bukunya, silahkan ditulis apa yang kamu baca tadi. Nggak usah sama persis, nggak apa-apa. Yang penting kamu nulis sesuai dengan kata-katamu sendiri. Nah, di situ anak sudah belajar. Yang pertama sudah literasi membaca. Yang kedua juga literasi menulis, melatih keterampilan menulis mereka. Nah, itu untuk yang membuat jurnal baca. Nah, yang kelas tinggi mungkin Bapak Ibu lebih kreatif lagi. Bukunya anak-anak itu kan suka buku yang kayak binder duduk gitu loh Bu, yang warna-warni itu kan bisa. Nah, silahkan menulis misalnya literasi hari ini tidak harus membaca. Misalnya hari Senin menulis pengalaman pribadi yang menyenangkan. Ternyata saat kita sekolah itu sering menulis diary enggak Bu? Saya ngambilnya wangi, diary ngambilnya wangi. Nah, kunci nih. Ternyata itu penting loh sekarang.
itu melatih anak untuk menuangkan apa yang ada di pikirannya. Anak lebih kreatif, kemudian memperkaya kosakata anak juga. Yo kalau nek di goneng sekolahan, kita mengarahkannya silahkan menulis pengalamanmu bermain sama teman, liburan. Nek diary kita kan dulu isinya cinta monyet. Nah kalau di sekolah arahkan ke situ. Nah ternyata itu bisa memperkaya kosakata anak juga. Terus mungkin hari Rabunya bikin jadwal anak bawa benda kesayangan. Misalnya anak bawa benda kesayangan dari rumah, silakan dibawa ke sekolahan, silakan nanti diceritakan sama teman-teman. Saya di rumah punya boneka Barbie. Nah, dia bercerita nih sama teman-temannya, bonekanya ini dibelinya dari sini. Ini kalau saya mainan gini. Nah, itu fungsinya apa? Anak-anak berlatih public speaking di depan, ngomong di depan, percaya diri sama teman-temannya. Jangan semuanya, semuanya akan menghabiskan waktu di jadwal, digilir. Nah, digilir pasti bawanya lucu-lucu, bahkan guling bulung pun akan dibawa ke sekolah gitu kan. Nah itu, jangan coba ya sih. Boneka bulung pun akan dibawa dan dia akan antusias bercerita tentang benda kesayangannya. Nah itu ini apa? Digilir, jangan semuanya gitu. Nah, digilir hari ini. Nah gitu. Jadi suka sama ibu, maksudnya foto ibu, masa ya ibu artikel. Nah gitu, itu salah satu literasi juga. Jadi tidak hanya membaca. Nah gitu. Kemudian sesekali waktu lihat film bersama, ya, nobar. Nah, zaman dulu kayak senengnya Laskar Pelangi ya. Sekarang udah banyak film-film yang baru. Lanjut Mbak, nah pembaharuan koleksi buku, caranya ya tadi sudah saya sampaikan caranya bagaimana. Kemudian dalam pemeliharaan dan pengelolaan libatkan siswa tentang kebersihan tadi, tentang kita itu kadang bisa membuat dengan bagus, bisa menciptakan pemeliharaannya yang kurang. Nah jadi untuk pemeliharaan ini kita libatkan anak-anak dan kita juga terlibat di dalamnya. Karena fungsi kita kontrol di situ. Sekali lagi, jangan cuma duting tok. Ayo kayak dijupuk gitu sini gini. Jangan cuma duting tok. Jenengan juga ikut andil di dalamnya. Kalau jenengan juga ikut andil di dalamnya, anak merasa, oh iya bapak ibu guruku juga kayak gitu kok. Nah, tuh. Terus kemudian membuat sudut baca yang menarik. Nah ini referensinya sudah banyak sekali kalau sudut baca di internet, di Google juga sudah sangat banyak. Nah, manfaatnya menumbuhkan dan merangsang siswa lebih gemar dan nikmat dalam membaca, mendekatkan buku pada siswa, membangun daya pikir murid lebih kreatif dan kritis, saling bertukar informasi dari hasil bacaan, kemudian bagian proses belajar dalam kelas. Ini manfaatnya insya Allah banyak sekali. Next, Mbak. Oke, sudah selesai ternyata. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi ya dari sharing saya ke panjenengan, saya berharap ada satu atau dua yang bermanfaat kagum panjenengan. Jadi saya sekali lagi di sini bukan narasumber yang ahli expert di bidangnya, tetapi belajar sharing sama panjenengan ini loh yang saya lakukan gitu. Mungkin bisa terinspirasi atau ya sedikit bisa bermanfaat kagum panjenengan itu. Nah dari ulasan tadi mungkin ada yang ditanyakan atau ada sesi tanya jawab mungkin Bu Betty. Oh di lain-lain. Monggo jika misalnya ada yang ditanyakan. Saya pinginnya ini semua sudah masuk terekam dengan baik seperti itu. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sedikit sharing ya Bu ya. Sampai sekarang kan ada salah satu murid saya sampai kelas 3 itu di les juga. Terus tapi sampai kelas 3 itu belum bisa baca. Berbagai macam metode les itu sudah kita berikan.
Misalnya saja nih, mungkin ada metode yang lain yang mungkin lebih mudah agar anak itu bisa untuk membaca, sampai kelas 3. Iya, sampai kelas 3 saat ini masih ada satu siswa yang benar-benar kita juga sudah secara rutin ya Bu Bila, kita sudah berbagi waktu juga untuk mengajar, berbeda guru juga. Nah, sekarang kan Bu Riana menghadapi kelas 1, mungkin ada metode bagaimana yang memudahkan siswa itu untuk membaca. Terima kasih. Baik Bu Ririn, terima kasih. Jadi Bu Ririn sharing ada siswanya yang belum bisa dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama kita cari tahu dulu latar belakang dia, si anak ini dulu. Terutama tadi kan sama rekan-rekan guru sudah di rumah bagaimana, gitu ya? Atau dia punya satu, mohon maaf kelainan atau apa yang sulit itu kita harus cek juga. Tapi seandainya kalau sebenarnya anak itu normal saja, biasa-biasa, itu kan berarti kita bisa mengupayakan, gitu. Kita bisa mengupayakan. Yang pertama, kalau misalnya ini anak normal ya, tidak ada kelainan atau apapun, yang pertama cara saya di kelas 1, saya buat kelompok itu tadi. Ada kelompok semangat ceria dan bahagia. Nah, yang ini saya deketin terus, saya latih. Terus kemudian yang kedua, saya beli buku latihan membaca yang jilid itu, bukan akhir. Nah, itu metode saya selain tak sodorkan ke anak, itu metode saya tempel di sini. Saya tempel di dinding-dinding itu banyak sekali fotokopi yang di kelas 1 itu. Nah, itu tak fotokopi, tak tempel-tempel. Nah, itu salah satu kalau mau pulang baca dulu. Pas istirahat, mau istirahat duluan baca dulu yang di sana. Itu lumayan memperkaya kosakata anak. Nah, kemudian yang kedua itu, nah yang ketiga mungkin sudah dibicarakan dengan orang tua, dan orang tua udah tak les kayak gini, misalnya kayak gitu deh. Nah, kita juga harus hati-hati loh tentang les baca. Sedikit ini tentang les baca, saya juga baru tahu bareng kelas ini. Nah, itu kan ada, mohon maaf menyebutkan 3 huruf les baca yang biasa kita kenal. Nah, itu bagus sih sebenarnya, bagus, goalsnya anak kan membaca. Tapi kalau kita nggak hati-hati diterapkan di sekolah, itu ada kesalahan. Apa Bu kira-kira? Tahu nggak? Bukan masalah perizinan atau apa. Pengucapan anak, metode foniknya. Saya baru tahu jadi guru kelas 1 ini. Iya, metode foniknya. Saya baru tahu jadi guru kelas 1 ini, ternyata kalau mau ngajari baca, kita harus tahu metode fonik. Suaranya huruf itu bagaimana. B untuk b seperti itu. Tapi B itu b. Tapi kalau di kelas tersebut huruf konsonan itu belakangnya vokal A. Misalnya P. Nek P ini pula P karo E to, nangge P to, P. Kalau di foniknya P itu P. Lah kalau di les tersebut P itu dibaca pa. B dibaca ba. Nah, itu saya baru tahu. Nah, kemudian kalau ngerjain soal di entah itu tengah semester atau pas yang semesteran itu, nek jenengan gateknya yang guru kelas 1 ini, huruf B dibaca titik-titik. A, B, A, B, E, C, D, I. Anak-anak banyak yang jawab A, ba. Seharusnya jawabnya B, yang B dan E.
Nah, itu saya juga tidak bisa menyalahkan karena memang itu metode mereka, kan metode itu macam-macam. Tapi kita sebagai guru di sekolahan yang kaitannya dengan seperti itu, kalau bisa mengklarifikasi dulu. Ini bacanya B, huruf B itu B sama E. Unine kan nggih, unine. Tapi anak itu tahunya pa, terus apa yang bahasa konsonannya yang C itu ca. Nah, seperti itu. Itu sepele tapi menyalah kaprahkan di otak siswa. Jadi kalau misalnya B gitu ya, ada ibu. Jadi kadang ada yang bacanya I by U. Nah, jadi B-nya dibaca kalau yang di itu ya Mbak Ririn. Jadi yang pertama dengan konfirmasi dulu sama orang tua kalau kira-kira kalau ada kelainan atau apa kan kita ya sudah lepas tangan. Berarti kan ikutnya inklusi gitu. Tapi seandainya anak itu normal biasa saja, mungkin dengan metode-metode yang seperti itu. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau coba next satu. Iya. Nah, untuk refleksi hari ini, kira-kira apa yang dipelajari hari ini, Bu? Kira-kira ada manfaatnya enggak ya? Ada manfaatnya enggak untuk hari ini? Iya, ada ya, sharing sesama teman. Jadi kita tahu, oh di sekolah saya seperti ini. Kemudian, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi ini? Saya berharap senang ya, senang Mas. Mendengarkan dicepaki sama panitia camilan ya, semoga alhamdulillah semoga bermanfaat. Apapun ilmu yang saya sampaikan semoga menjadi manfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan sharing tadi ada tutur kata yang tidak mengenakan atau kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.